Kemudian dia menangis dalam pelukan saya. Dia mengakui dosa dan semua apa yang telah dia lakukan selama ini. Dia selingkuhi oleh anak MKC. Saya seperti disambar petir. Febri selingkuhi istri saya sejak di apartemen. Ya, si Febri kan cakep ya, ganteng. Si Ibun mungkin lagi hot-hotnya birahi, mungkin tidak bisa terkendali. Ya, semua terjadilah seperti ceritakan Saifuddin. Sampai satu saat saya dapat bocoran bahwa Febri anak MKC siap mempoligami Imur dengan segenap hati. Ngeri ya. Ini sinetron atau apa ini ya kawannya? Ngeri kalau sampai ini benar terjadi. Wah, tetap saja dia lebih mencintai Febri dari saya. Ngeri kawan. Jadi Febri anak MKC, dia meracuni Ibun dengan cinta. Dia bilang bahwa dia akan prewedding dengan pangeran. Dia terus panasin saya setelah ada di Indonesia. Namun saya sudah tambah sakit dan menghibur diri dengan mengatakan bahwa kamu bebas, terserah mau apa. Jadi sekarang si Nyonya Sarah sudah di Indonesia. Dia menelepon Saifuddin dan bilang mau prewedding dan memberikannya semua yang dia inginkan. Jangankan dia jauh dari saya, serumah saja berani diselingkuhi Febri, anak MKC yang saya tolong dan bantu dengan murni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah rahimakumullah. Berita terbaru tentang Saifuddin Ibrahim terkuak, terbongkar dan terpublikasikan oleh Rudy Yohannes, di mana Rudy Yohannes membacakan sebuah status Facebook dari Abraham bin Moses alias Saifuddin Ibrahim, yang mana di situ menceritakan tentang kisah pilu dari Saifuddin Ibrahim, yang menulis status tersebut curhat bahwa istrinya telah selingkuh. Selingkuh dengan siapa? Selingkuh dengan Febri, anak dari MKC. Siapakah MKC? MKC adalah Kosman Cornelius, tersangka penista agama yang kini sudah mendekam di Hotel Prodeo karena telah menghina Nabi Muhammad SAW dan telah melecehkan agama Islam. Sahabat, yang tampak di layar ini adalah capture dari postingan Facebook Abraham bin Moses atau pendeta Saifuddin Ibrahim yang akan dibacakan oleh Rudy Yohannes alias Sang Debaters. Oke sahabat, mari kita simak selengkapnya. Kawan-kawan, sebenarnya saya sih nggak mau membahas ini, tetapi saya hanya ingin membantu Pak Saifuddin Ibrahim. Kenapa saya katakan ingin membantu? Karena saya lihat sebenarnya beliau pun ingin dipublikasikan masalah beliau ya. Kenapa demikian Sang Debaters? Ya, saya mendapat berita ini kan dari Facebook beliau ya. Facebooknya begini kawan, isinya begini. Saya kebetulan berteman, tapi saya nggak tahu ya ini benar atau tidak. Bisa jadi bukan Pak Saifuddin yang memegang akun ini, kan dia di luar negeri. Bisa jadi orang lain. Tetapi dia buat gini ya, jawablah. Jika istri kalian selingkuh, apa yang kalian lakukan? Saya Saifuddin Ibrahim, kalau istri selingkuh, saya akan sambut dia dengan pelukan, menciumnya dan bahkan saya cuci kakinya seperti Yesus cuci kaki murid-muridnya. Di sini dia masih berharap istrinya kembali. Tetapi gimana pun kawan, masalahnya istrinya nggak mau kembali misalnya, itu rumit. Kalau dia sih ingin istrinya kembali dan dia memeluk dan mencium. Ya, ini. Rudy Yohannes atau Sang Debaters atau Wa'labu di sini katanya ingin menolong Saifuddin Ibrahim dengan cara mempublikasikan status yang ditulisnya di Facebook oleh Saifuddin Ibrahim. Notabene mereka berteman di dalam Facebook ya, dan ternyata dibuka Facebooknya dan mulai pelan-pelan dibaca oleh Rudy Yohannes Sang Debaters. Di awal
tulisan yang dibaca oleh Rudi Yohanes. Di situ Saifuddin Ibrahim menulis dengan nada bertanya, seandainya istrimu selingkuh, bagaimanakah, apakah yang akan kamu lakukan? Nah, itulah pertanyaan yang tertulis di status Facebook Saifuddin Ibrahim yang dibacakan oleh Rudi Yohanes sang debaters. Nah, kawan-kawan, saya yang terhenyuhnya itu melihat ini, kawan. Ada cerita Pak Saifuddin Ibrahim, saya pun terkejut. Ini nilai kebenarannya apakah ada, apakah tidak? Mungkin ini akun, bukan beliau lagi yang megang, atau orang-orang yang diserupakan. Kenapa saya katakan demikian? Kok beliau mau sih mengekspos masalah diri beliau di dalam dunia maya ini? Ini sangat-sangat riskan, kawannya. Ini. Ya, mudah-mudahan saja postingan di akun Abraham bin Moses atau Saifuddin Ibrahim tersebut penulisnya adalah bukan Saifuddin Ibrahim, tetapi menurut Rudi Yohanes tadi adalah orang yang diserupakan. Ya, sudah jelas ya, di akun kepunyaan dari Abraham bin Moses itu adalah nama lain dari Saifuddin Ibrahim. Tetapi di sini Rudi Yohanes mengatakan ya, atau menduga-duga ini mungkin akun ini akun yang diserupakan. Oke, kita lanjut. Ini dia. Ini 17 jam yang lalu dibuatnya. Jadi saya terkejut. Waduh, apa yang terjadi dengan beliau ini ya? Saya memang pernah cerita dengan Ibu Sarah, cerita-cerita maksudnya. Nah, ini sambungan ibun istriku, ibun cinta suciku selingkuh, katanya. Rudi Yohanes mulai membaca pelan-pelan status yang ada di Facebook Saifuddin Ibrahim ya. Status tertulis 17 jam yang lalu. Di situ Rudi Yohanes membaca tulisan yang berbunyi, ibun istriku, ibun cinta suciku selingkuh. Nah, itulah judul daripada status Facebook di tempat Saifuddin Ibrahim. Sidang MKC seminggu lagi, Febri dan ibunya ke Ciamis. Saya suruh cari rumah ngontrak 6 bulan saja. Setelah dapat saya bayar 7 juta dan tiba minggu, saya dan Ibun ke persidangan yang selalu dihadiri oleh FPI, memenuhi jalan dan halaman pengadilan negeri Ciamis. Tetapi Ibun sering gak ada di samping saya. Kalau saya bangun kadang dia tidak ada, saya oke saja. Gak lama kemudian dia ada dan mandi duluan, lalu mempersiapkan semua acara hari itu. Memang Ibun juga waktu masih di rumah Tangerang sering tidak ada di samping saya kalau saya sudah tidur. Saya nggak perlu curiga, toh Ibun sangat cinta dengan saya. 3 putri kami adalah ikatan nikah ini. Saya bahagia punya istri yang baik seperti Ibun, mampu mengendalikan rumah tangga, 4 pembantunya semua terkendali. 1 supir, semua berjalan dengan mulus. Anak kami dirawat dengan bersih oleh mereka. Ibun hanya berdandan untuk saya, ya. Hanya saja dia menyembunyikan kerakusan pada dunia. Kalau boleh dikatakan, saya sih sebenarnya sudah lama ya merasakan ini. Saya kan pernah wawancara dengan beliau, dan waktu itu saya masih baik dengan Paul Zhang, dan waktu itu Paul Zhang mengingatkannya. Dan beliau langsung marah sama Paul Zhang, dan ya itulah. Tetapi selalu ribut kalau masalah uang. Alur cerita yang sangat berurutan menurut tanggal kejadian ataupun bulan kejadian ya, ini sangat berurutan sekali. Jadi ini sangat cocok sekali jika dijadikan sebagai naskah untuk dibikinkan sinetron. Itu akan sungguh sangat luar biasa. Sinetron tersebut nanti pasti akan meledak, akan banyak sekali viewernya. Apalagi kalau diupload di channel Saifuddin Ibrahim sendiri, sungguh mantap, luar biasa ya. Itulah tadi Rudi Yohanes membacakan pelan-pelan berurutan kronologi awal bagaimanakah perselingkuhan tersebut akhirnya benar-benar terjadi.
Padahal seluruh kegiatan bisnis atau penjualan buku, penjualan baju atau apa saja dia yang kendalikan. Cicilan Innova tetap saya. Dan dia bisa hack rekening saya, tiba-tiba hilang 50 juta. Dan akhirnya saya kasih tahu semua PIN sehingga dia bebas untuk mengambil uang dari rekening bank. Sampai di Amerika dia minta seluruh ATM saya lalu dikirim ke Indonesia. Semua dikuras. Saya tetap baik dan tidak ada curiga. Dia jual Innova, dia jual rumah, dia ambil semua sertifikat tanah. Dia minta saya buat surat kuasa. Wah, semua tidak ada kecurigaan apapun. Ibu the best. The best apanya? The best kok jual rumah, jual mobil. Padahal tadi dikatakan membayar cicilan Innova, artinya mobil yang belum lunas pun alias masih mencicil pun dijualnya pula ya. Semua kartu ATM dikasihkannya ya, semua nomor PIN yang ada di ATM dikasihkannya. Itu pun dikuras, bahkan dihack ATM-nya, kebobolan 50 juta. Ibu the best dari Hong Kong. Oke sahabat, sinetron semakin seru berlanjut ya, akan semakin menegangkan. Silahkan untuk para sahabat-sahabat, silahkan ambil kopi dulu sebelum melanjutkan video ini. Begitu sulit lupakan duit. Kemudian dia menangis dalam pelukan saya. Dia mengakui dosa dan semua apa yang telah dia lakukan selama ini. Dia selingkuhi oleh anak MKC. Saya seperti disambar petir. Febri selingkuhi istri saya sejak di apartemen. Ya, si Febri kan cakep ya, ganteng. Si Ibun mungkin lagi hot-hotnya birahi, mungkin tidak bisa terkendali. Ya, semua terjadilah seperti ceritakan Saipudin. Alur cerita semakin memanas hingga sampai ke puncak atau klimaks dari cerita tersebut ya, dengan bersandarkan di dada, di dalam dekapan, di atas pangkuan. Akhirnya si dia mengaku telah melakukan sebuah kesalahan besar ya, membuat sebuah dosa yang sangat besar dari seorang istri kepada suami, yang akhirnya ngaku bahwa telah berselingkuh dengan Febri, anak dari MKC, orang yang selama ini dibela mati-matian oleh Saipudin Ibrahim. Ternyata anaknya jadi selingkuhan istrinya. Aduh, ini sungguh sangat luar binasa sahabat-sahabat ya. Si Febri cakep, ganteng, si Ibun lagi hot-hotnya. Bisa saja Wak Labu ini ya, bisa saja ini menambah-nambahi, membumbui cerita tersebut ya, biar semakin terlihat ataupun terdengar sedap sekali ya. Selingkuh sejak di apartemen, itulah pengakuan dari sang istri yang dipanggil Ibun tadi kepada Saipudin Ibrahim. Oke, tidak berhenti sampai di sini saja, masih ada lanjutannya yang lebih menegangkan. Lanjut di rumah kami di Tangerang. Lanjut lagi di rumah yang saya sewa di Ciamis. Ternyata jadi laki-laki itu harus tetap waspada. Pantas saja istri saya sering tidak ada di sampingku, dan tidak mungkin saya naik ke lantai 2 mengecek Ibun. Paling dia keluar cari angin. Mak, selingkuhnya di lantai 2, dia lantai 1. Ngeri juga ya. Ngeri sedap. Ngeri sedap sekali. Selingkuhnya di lantai 2, dia ada di lantai 1. Artinya ini satu rumah. Makanya tadi dikatakan ketika bangun tidur, sang pendeta menemui istrinya tidak ada di tempatnya. Nggak ada. Ternyata ada di lantai 2 sedang cari angin surga. Setelah mendengar penuturannya, saya berusaha tenang dan mengatakan bahwa saya tetap mencintaimu sepanjang umur hidupku. Paspor saya sembunyikan. Saya taruh di bawah jok mobil sehingga dia tidak tahu. Ternyata dia tetap ada kontak dengan Febri, anak MKC, dan mau mengambil anak-anak untuk diasuh. Tapi saya tidak percaya dengan keinginan baiknya. Sampai satu saat saya dapat bocoran bahwa Febri, anak MKC, siap mempoligami Ibun
dengan segenap hati. Mak. Ngeri ya. Ini sinetron atau apa ini ya kawannya? Ngeri kalau sampai ini benar terjadi. Ngeri kalau ini memang benar terjadi. Ini sinetron atau apa? Sudah saya bilang di awal, Rudi Yohanes, kalau naskah ini dibikinkan jadi sinetron pasti akan sangat seru sekali ya. Nah inilah ya, ada bocoran yang diterima oleh sang pendeta mengatakan bahwa Febri ini sudah siap mempoligami si Ibun yang notabene-nya adalah istri dari sang pendeta. Oke sahabat, kita cukupkan sekian dulu, akan berlanjut di episode berikutnya yang tentunya akan lebih ngeri-ngeri sedap, akan lebih menegangkan lagi kisah sinetron dan curhatan dari sang pendeta yang telah diselingkuhi oleh istrinya, dan ironisnya berselingkuh dengan anak dari MKJ yang notabene dulu dibela-belain oleh Saifuddin Ibrahim ya, dibela-belain mati-matian sampai dicarikan dana, menggalang donasi segala ya, demi untuk menyelamatkan dan membebaskan si MKJ dari penjara, tetapi realitanya tetap saja penista agama MKJ tersebut masuk Hotel Prodeo, dan kini ditunggu Saifuddin Ibrahim agar segera pulang ke Indonesia agar segera secepatnya menyusul MKJ. Dan sementara nanti seandainya benar-benar Saifuddin Ibrahim berani pulang ke Indonesia, sudah barang tentu akan langsung mendekam di Hotel Prodeo, menyusul MKJ, akan ngopi bareng dengan MKJ, sedangkan istrinya akan indohoi bareng dengan anak MKJ. Oke, kita lanjut nanti episode berikutnya yang semakin seru.